Saya sampaikan sejak awal, Pak, kalau niat kita untuk bersatu kembali, ayo. Oke, Niat bersatu kembali nggak apa-apa, memang harus sesuai dengan PDPR ya, seperti ya, tadi. PDPR PW Provinsi, karena mereka pemilik suara, sudah deh ya, teman-teman PW Provinsi aja yang kumpul, minimal 2/3, gelar kongres sudah gelar ya, kongres. Calon ketuanya siapa saja boleh, nggak mesti Julmansah, tidak mesti HCB, siapa saja boleh. Jadi ya, nggak usah terpaku dengan HCB atau Julmansah, tidak. Ya. ya, Punya 24.000 lebih anggota ya. PWI se-Indonesia. Jadi bukan Oke, punya Julmansah, bukan punya HCB, bukan ya, punya si A, bukan punya si B. Silakan ya. teman-teman PWI provinsi berkumpul untuk menggelar kongres luar biasa kan namanya, atau namanya kongres dipercepat karena PWI provinsi yang punya hak dalam Iya. PDPRT sebagai pemegang suara seperti itu, Pak. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sarjono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara, terutama memantau mengenai keberadaan dan perkembangan dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama Bapak Zulmansah Sekedang. Beliau adalah Ketua Umum Ya, benar, PWI Pak. versi Kongres Luar Biasa. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Nah, setelah sekian hari, setelah memperingati Hari Pers Nasional 2025, yang dilaksanakan baik di Riau maupun di Kalimantan Selatan, apa yang Pak Zul rasakan dan apa yang Pak Zul bayangkan atau apa yang Pak Zul inginkan setelah ini? Silakan. Makasih Pak Bambang. Yang pertama saya merasa gembira karena Hari Pers kita ini ternyata memang banyak yang merayakan. Jadi Ya, kalau dirayakan di Riau, di Pekanbaru, kemudian juga di Kalimantan itu, alhamdulillah itu berarti kita sama-sama cinta dengan profesi ini. ya, Apalagi tempat lain juga diselenggarakan dan mudah-mudahan memang ke depan eh, Hari Pers itu bisa dirayakan di banyak tempat juga. ya. Ini ini momentum kita bisa merayakan Hari Pers bersama-sama di berbagai daerah yang menurut saya semuanya meriah, alhamdulillah. Oke, bagus. Nggih. Mm-mm. Ya, baik. Apa setelah itu harapannya? Ya, harapan kita tentu setiap peringatan Hari Pers, momentum Hari Pers, membawa dampak positif kepada semua komunitas pers. Dan kita di Pekanbaru merayakan Hari Pers itu dengan tema integritas itu, menuju Ya, Indonesia Emas, itu memang kita dalam rangka juga mengingatkan kembali kepada semua insan pers, seluruh komunitas pers, agar sama-sama menjaga integritas. Karena selama ini memang pers kita ini, terutama insan pers, wartawan, banyak disorot, banyak menjadi keluhan karena integritasnya Pak Bambang. Dan ya. kami di Pekanbaru memperingati Hari Pers ini memang dengan mengedepankan soal integritas itu, mudah-mudahan kita semua setelah Hari Pers ini kembali taat kepada kode etik jurnalistik, kembali taat kepada kode perilaku, juga undang-undang aturan main yang mengikat semua profesi insan pers.
Ya. Begitu. Baik, mengenai kepengurusan PBI pusat ya, baik yang ada di Riau maupun yang ada di Kalsel, sebenarnya posisi apa di mata pemerintah seperti apa? Atau mungkin di Kementerian Hukum posisinya seperti apa antara Pak Zulmansyah dan Pak Hendri Sehabangun? Secara organisasi, Pak, memang PWI sekarang ada yang versi KLB, ada yang versi Kongres Bandung. Ya, Kita keduanya sudah pernah dipanggil Pak Menteri Hukum, juga ada Bapak Dirjen AHU ya, membahas soal dualisme di PWI. ya, Nah, kita memang bersikukuh bahwa hasil KLB adalah yang sesuai dengan ketentuan ya, PWI, ketentuan peraturan dasar dan peraturan rumah ya, tangga. Dan Pak Menteri memang belum menerbitkan AHU untuk hasil KLB. ya, Tetapi hasil Kongres Bandung juga AHU-nya sudah diblokir oleh Pak Menteri dan ya, menyatakan kepada kita bahwa kedua belah pihak, baik hasil Kongres Bandung maupun hasil KLB, ya, untuk sementara diblokir dulu. Jadi nggak bisa salah satu pihak menyatakan diakui oleh pemerintah, tidak. Jadi Pak Menteri ya, berharap kita pihak kita dan pihak hasil Kongres Bandung untuk kembali rekonsiliasi namanya atau ya, apapun namanya untuk ya. bersatu dan kembali mendaftarkan ulang di Kementerian Hukum seperti itu, Pak. Jadi Ya, kedua-duanya baik. sekarang memang menurut Pak Menteri dalam status yang tidak diakui lah, kira-kira begitu. Baik. Nah, sekarang ada saran pemerintah ya melalui Menteri Hukum supaya kedua belah pihak bersatu kembali atau dengan istilah rekonsiliasi. Nah, sekarang kalau menurut Pak Sul, peluang untuk bersatu kembali itu seperti apa? Dan seberapa cepat itu bisa dilakukan? Seingat saya, Pak, ada dua menteri yang sudah menginisiasi, Ya, Pak Menteri Hukum dan Kementerian Komdigi. ya, Kemudian Dewan Pers juga sudah menginisiasi. ya, Intinya memang konsepnya, tata caranya dikembalikan kepada kedua belah pihak, Pak ya, Bambang. ya, Di kita sudah berulang-ulang kita sampaikan bahwa kita siap rekonsiliasi itu, tetapi basisnya adalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Jadi saya ceritakan sedikit soal inisiasi dari Menteri Hukum misalnya. ya. Kita nggak bisa ketemu karena pihak sebelah tegas menyatakan dia tetap sebagai ketua umum. Hmm, Sementara pihak kita ingin, oke, kalau kita mau rekonsiliasi, ayo kita mulai dari nol, kosong ya, kosong. Nah, ya, kemudian diinisiasi ulang oleh Dewan Pers, jawabannya juga seperti itu, ya, bahwa mereka tetap menginginkan posisi ketua umum. ya, Nah, yang terakhir ada kemajuan, memang ya, ketika Pak Wamen Komdigi, Pak Nezar, sebagai pribadi waktu itu ya, menginisiasi rekonsiliasi. Jadi kita ya, bertemu di Hotel Borobudur tanggal 22 November saya ingat, dan kita sepakat tuh. ya, Saya bersama Bang Mara Sakti Siregar, kemudian ada Bang HCB bersama hmm, Bang Sayed, ya, bertemu berlima, ya, Pak Wamen Komdigi menjadi saksi. ya, Kita sepakat, kita akan ya, rekonsiliasi dan waktunya pun kita sepakat. ya, Pak Menteri minta selambat-lambatnya bulan Januari, ya, secepat-cepatnya 15 Desember, dan kita ya, setuju. Waktu itu kita malah sudah ya, declare tanggal 15 kita akan menggelar kongres luar biasa kan ya, namanya, atau kongres dipercepatkan namanya, ya, dalam rangka kita untuk rekonsiliasi untuk bersatu kembali. ya, Tapi pihak sebelah ternyata belum siap. Dan kita ya, difasilitasi oleh Pak Wamen untuk bertemu eh, tanggal 6 Desember. Jadi setelah 22 Desember, setelah 22 November, kita bertemu lagi 6 Desember. ya, Nah, waktu 6 Desember, ini kesepakatan Kongres luar biasa, kita sepakati ya, Kongres
ke-26 yang waktunya Hmm. dipercepat. Setuju Pak kedua pihak Pak? Ya. Setuju. Ya. Nah, setuju. Kemudian waktunya diminta selambat-lambatnya akhir Januari. Kita pun setuju. Hmm. Ya. Setuju. Kemudian yang tidak disetujui itu adalah ada proposal mereka soal peserta kongres. Ya. Peserta kongres itu yang menurut kita sama sekali tidak memenuhi ketentuan peraturan dasar peraturan rumah tangga. Ya. Apa contohnya? Contoh PLT ketua yang Ya. ditunjuk oleh pihak PWI hasil Kongres Bandung. Ya. Nah itu nggak ada di PDPRT. Ya. Semestinya yang punya suara itu adalah semua ketua-ketua provinsi hasil konferensi di daerah masing-masing. Ya. Nah, kita ngusulkan itu saja. Udahlah, yang menjadi peserta itu PWI provinsi hasil konferensi di daerah mereka masing-masing. Bukan PLT yang ditunjuk ditetapkan berdasarkan keinginan atau kemauan pengurus pusat yang melanggar PDPRT. Ya. Nah, misalnya gini, misalnya Jawa Timur ada PLT, ke Jawa Timur. Tiba-tiba suaranya harus dia yang bawa, ya nggak mungkin. Ya. Harus ya. Baik. Harusnya Pak, suara Jawa Timur ya. itu adalah dibawa oleh ketua PWI Jatim ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, Pak Zul, mungkin kita bisa bisa kita simpulkan bahwa target-target yang sudah dicoba dibicarakan dan ditentukan ternyata terlewati dan tidak tercapai. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira kesimpulannya ya. Dan masing-masing masih punya perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang persoalannya ini kira-kira dalam waktu dekat ada nggak solusi untuk menyelesaikan dan tadi niat untuk bersatu kembali? Saya sampaikan sejak awal Pak, kalau niat kita untuk bersatu kembali, ayo. Oke. Niat bersatu kembali nggak apa-apa, memang harus sesuai dengan PDPR. Ya. Seperti tadi, PDPR PWI provinsi, karena mereka pemilik suara, sudah deh teman-teman PWI provinsi aja yang kumpul, minimal 2/3, gelar kongres sudah gelar kongres. Calon ketuanya siapa saja boleh, nggak mesti Julmansah, tidak mesti HCB, siapa saja boleh. Jadi nggak usah terpaku dengan HCB atau Julmansah, tidak. Punya 24.000 lebih anggota PWI se-Indonesia. Jadi bukan punya Julmansah, bukan punya HCB, bukan punya si A, bukan punya si B. Silakan teman-teman PWI provinsi berkumpul untuk menggelar kongres luar biasa kan namanya, atau namanya kongres dipercepat, karena PWI provinsi yang punya hak dalam PDPRT sebagai pemegang suara, seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi kita kalau kita yang inisiasi nanti dicurigai Pak, kalau PWI dicurigai, kalau pihak sebelah dicurigai. Lebih baik teman-teman itu 26 provinsi minimal berkumpul, silakan menggelar. Dan kita juga sudah sampaikan ke Pak Menteri Hukum seperti itu, ke Pak Wamen seperti itu, mereka setuju, ya silakanlah. Itu kan sesuai konsep PDPRT, ya silakan. Nanti setelah ada kongres luar biasa atau kongres PWI dipercepat, nanti pemerintah akan terbitkan AHU-nya Pak, seperti itu. Ya, baik. Jadi artinya kesepakatannya itu secara prinsip sudah dinyatakan, yaitu bahwa siapapun boleh maju dan siapapun boleh tidak maju, kan sama juga gitu. Artinya mau maju ya silakan, mau enggak juga silakan. Sekarang yang menjadi masalah itu adalah bagaimana membuat kegiatan itu bisa terjadi. Karena kalau masing-masing bersitegang dengan prinsipnya sendiri-sendiri, pasti itu tidak tercapai. Nah, pertanyaan saya begini,
apakah mungkin itu diinisiasi pihak lain? Kalau itu diinisiasi pemerintah mungkin teman-teman tersinggung misalnya. Artinya dua-duanya menunjuk pihak siapa yang dianggap bisa memfasilitasi benar-benar adil, benar-benar fair sehingga itu bisa terjadi. Itu satu pertanyaan. Nah, kemudian ada nggak batas waktu yang kalau belum disepakati yang dibayangkan oleh Pak Zul bahwa ini harus selesai gitu? Apakah pertengahan 2005, apa akhir 2005 atau kapan? Kalau saya Pak, sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa siapapun boleh menjadi fasilitator. Tetapi basisnya adalah ketentuan-ketentuan di peraturan dasar dan peraturan rumah tangga itu. Karena kita berhimpun di PWI, ada aturan main. Ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya ingin menyelenggarakan kongres luar biasa, ada syarat ketentuan aturan mainnya. Nah karena itu, kalau melihat aturan main, memang ini dikembalikan kepada teman-teman di PWI Provinsi. Kalau ada pihak lain yang ingin membantu, kalau pihak kami Pak, welcome saja Pak. Kami welcome saja, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Memang ada Pak Wamen Komdigi berniat memfasilitasi, menyiapkan tempatnya, menyiapkan akomodasi, transportasi lokal. Kami berterima kasih untuk itu Pak. Kami berterima kasih, tetapi kan pihak sebelah nggak bersedia. Dan merasa fasilitas Komdigi itu tidak selevel dengan PWI, kira-kira begitu. Kalau kita merasa oke aja, alhamdulillah. Bahkan kita menyatakan para pendukung kita akan hadir kalau misalnya di fasilitas seperti itu. Nah, tapi faktanya pihak sebelah berkeberatan. Nah, sementara kita Pak dengan biaya mandiri juga siap Pak. Nah, teman-teman kita itu dengan biaya mandiri juga siap. Artinya PWI Jatim, PWI Jateng, PWI Jawa Barat, DKI Jakarta akan siap hadir di KLB kan namanya, atau di Kongres Dipercepat kan namanya, dengan biaya sendiri. Jadi kita sudah memonitor juga teman-teman kita di daerah, ternyata semangat mereka untuk bersatu sangat kuat Pak. Sangat kuat untuk bersatu kembali, dan karena itu kita sedang berupaya sekarang ini, bagaimana agar Kongres luar biasa atau Kongres PWI Dipercepat itu bisa terwujud. Kalau kita secepat-cepatnya, tapi kita berharap pihak sebelah juga mau ikut serta. Terutama dalam rangka kita mempersatukan PWI dan menghilangkan dualisme sekarang ini Pak, seperti itu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, baik. Kalau melihat situasinya ini ya, saya kan bicara juga dengan teman-teman yang lain. Kalau melihat situasinya, kelihatannya tidak ada solusi yang begitu cepat karena komunikasinya juga semua siap-siap, tapi tidak pernah ada langkah atau tidak ada yang berani untuk mengurangi targetnya, berkorban. Jadi saya kira ini masih akan lama. Nah, pertanyaan saya, kalau akhirnya kebersamaan atau rekonsiliasi itu tidak tercapai, kira-kira apa yang akan terjadi? Pak Bambang, ini di tangan saya ini Pak Bambang, ada proposal pihak sebelah Pak Bambang untuk rekonsiliasi itu. Semuanya kita setuju, kecuali soal peserta. Kita peserta minta sesuai dengan PDPRT. Artinya ketua-ketua PWI se-Indonesia yang dipilih melalui konferensi itu menjadi peserta. Jadi bukan yang ditunjuk-tunjuk. Nah, tapi mereka bersikeras soal itu. Ini loh. Kalau ada di saya. Jadi kita kalau nomor. kalau
kalau kembali ke situ lagi, tadi apa yang sudah saya simpulkan, kalau masih berbeda pendapat ini itu pasti nggak akan tercapai. Nah, persoalannya yang saya tanyakan adalah kalau itu tidak tercapai, apakah akan keadaan sebegini terus? Sementara katanya tadi teman-teman ingin PBI bersatu, pemerintah juga menunggu, mungkin masyarakat pers yang lain juga menunggu. Nah, itu pertanyaan saya, apakah kira-kira sampai akhir 2025 itu rekonsiliasi belum selesai? Begini, saya terus terang dengan Pak HCB-nya belum tercapai kesepakatan dengan pihak HCB, Pak ya. Nah, jadi perlu diingat tuh. Tetapi kalau PWI provinsi bersepakat, jadi barang nih Pak. Jadi kalau PWI provinsi bersepakat, 26 provinsi bersepakat sesuai PDPRT, bulan ini pun bisa kita menggelar rekonsiliasi itu. Kan misalnya nih, kita pihak sebelah nggak setuju, tapi kalau PWI provinsi setuju, jalan barang nih Pak. Tapi anggaplah kemungkinan terburuk ini tidak terjadi. Teman-teman PWI provinsi misalnya tidak berani mengambil sikap, berarti status quo ini akan berlangsung selambat-lambatnya sampai Kongres 2028. Tapi kita tidak ingin seperti itu, karena itu kita berkonsultasi dengan Menteri Hukum. Rencana kita Pak ya, rencana pihak kami ini akan berkonsultasi dengan Menteri Hukum. Apakah kalau misalnya yang hadir lebih 50% plus 1 seperti KLB itu dia diakui oleh pemerintah. Kalau diakui kita jalan Pak. Tapi kalau tidak diakui maka kita akan tetap masing-masing dengan prinsip-prinsip kita. Kita tetap tegas dengan prinsip-prinsip integritas. Kalau pihak sana tetap ada yang mau ikut PWI cashback misalnya, silakan saja. Begitu Pak. Tapi sekarang kita sedang bernegosiasi dengan PWI provinsi agar mereka semua, terutama 26 provinsi untuk menggelar rekonsiliasi itu, dan mudah-mudahan itu sesuai PDPRT. Nanti siapa yang mereka pilih terserah mereka saja. Begitu Pak. Jadi baik. Jadi jangan dibatasi seolah-olah Pak, kalau kami nggak sepakat dengan HCB, lalu nggak bisa rekonsiliasi. Oh enggak Pak, enggak. Saya baik. Dan Pak HCB itu salah satu anggota PWI saja, seperti itu kira-kira. Baik, jadi saya kira persoalan PBI ini adalah bukan persoalan HCB, bukan persoalan Zulmansyah, tapi persoalan seluruh anggota dan persoalan harapan masyarakat, harapan pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan, kalau apapun yang akan pada dilakukan, kalau pada akhirnya tidak ada rekonsiliasi, ya harapan-harapan besar itu tidak menjadi kenyataan, udah gitu aja, tidak usah lihat mana yang salah, mana yang benar, ya pokoknya PWI tidak mampu melakukan rekonsiliasi. Kan kesimpulan orang luar seperti itu, benar nggak Pak Zulmansyah? Kalau saya Pak sangat optimis, teman-teman daerah paham bahwa persatuan PWI ini adalah yang utama. Karena itu saya dapat kabar teman-teman daerah juga sudah berkomunikasi sama mereka. Kalau nanti dapat 26 provinsi, mungkin bulan ini pun bisa diselenggarakan Pak. Bisa diselenggarakan KLB kan namanya tetap, atau Kongres PWI dipercepat namanya Pak. Baik. Saya kira mudah-mudahan itu yang menjadi kenyataan, dan jadi, nanti kita semua proposalnya PWI KLB atau proposalnya PWI Kongres Bandung bisa diabaikan semua. Ya udah, saya kira apapun yang akan yang akan terjadi. HCBK itu nggak apa-apa, biar aja. Yang penting PWI bersatu gitu. Pak Zul, dan apapun yang akan terjadi. Jadi apapun yang akan terjadi, orang akan melihat PWI. Jadi artinya apakah PWI mampu menyelesaikan persoalan atau tidak, hasil itu yang akan dilihat. Saya kira itu Pak Zulmansyah Sakedang yang bisa kami simpulkan sementara. Mudah-mudahan harapannya PWI ke depan segera mencapai titik temu dan bersatu kembali bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham.
Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video.